إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Kita semuanya menyadari kehidupan kita di dunia ini kehidupan yang sangat singkat. Akan datang suatu hari kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan seperti orang asing atau seorang musafir. Kita di dunia ini hanyalah orang asing. Di sini bukan kampung halaman kita yang sebenarnya. Kita hanya musafir yang singgah sebentar untuk mengumpulkan bekal. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidur beliau, maka terlihat bekas tikar kasar yang biasa beliau gunakan untuk tidur di tubuh beliau. Para sahabat pun mencoba untuk menawarkan kepada beliau kasur yang empuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mali wa malid dunya." Ada urusan apa aku dengan dunia ini? Artinya, kalian gak usah khawatir. Itu tidak penting bagiku. Ma ana fid dunya illa karakibin. Tidaklah aku di kehidupan dunia kecuali hanya seperti seorang musafir. Istadhalla tahta syajaratin, yang mampir sebentar di bawah sebuah pohon untuk berteduh. Thumma raha wa tarakaha. Kemudian beristirahat sebentar dan tidak lama dia kembali melanjutkan perjalanan. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Maka beliau menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan paling baik dalam melakukan persiapan untuk kehidupan setelah mati. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Maka orang cerdas yang sebenarnya adalah yang merencanakan hidupnya, mempersiapkan hidupnya setelah kematian. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita betapa sedikitnya
segala nikmat dunia dibandingkan dengan akhirat. Begitu pula betapa sedikitnya segala malapetaka di dunia dibandingkan dengan akhirat. Beliau bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Demi Allah, tidaklah dunia itu dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya seperti seorang yang mencelupkan jarinya di laut, kemudian lihatlah berapa banyak air yang kembali menetes dari jarinya tersebut. Itulah jemaah sekalian perumpamaan sedikitnya kehidupan dunia dengan semua kenikmatan maupun musibah yang ada di dalamnya. Oleh karenanya, hendaklah kita mempersiapkan diri menghadapi hari kebangkitan, yang ketika itu penyesalan tidak lagi bermakna. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dua penyesalan yang terbesar di hari kiamat kelak. Dan dua inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan minta pertanggungjawaban secara khusus. Yang pertama, penyesalan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa syirik dan kufur. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Qasas ayat ke-62. Wa yawma yunadihim fayaqul aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Dan ingatlah hari ketika Allah menyeru mereka, yaitu hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, di manakah sekutu-sekutuku yang dulu kamu sangka sebagai sesembahan selain aku? Jadi Allah panggil khusus orang-orang yang berbuat dosa syirik, yang menyembah kepada selain Allah, yang menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari itu mereka pun menyesal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan penyesalan mereka di antaranya di surat Saba ayat ke-33. Wa qala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru bal makru al-laili wan nahari idh ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Dan orang-orang yang lemah berkata kepada para pembesar mereka. Maksudnya jemaah sekalian, para pengikut akan berkata kepada orang-orang yang dulu mereka ikuti di dunia dalam kesesatan. Mereka saling menyalahkan, mereka bertengkar karena mereka sangat menyesal telah ikut-ikutan untuk berbuat dosa. Kata mereka, bahkan sebenarnya tipu dayamu kepada kami di waktu malam dan siang yang menghalangi kami untuk mengikuti kebenaran. Ketika kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Ini yang mereka sesali. Gara-gara kalian yang menyuruh kami kufur kepada Allah dan mempersekutukannya. Wa asarrun nadamata lamma ra'aul azaba. Maka kedua belah pihak
menyatakan penyesalan mereka tatkala mereka telah melihat azab. Namun penyesalan ketika itu tidak lagi bermakna. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alnal aghlala fi a'naqil ladzina kafaru." Kami pun memasang belenggu di leher orang-orang yang kafir itu. Jadi mereka diazab dalam keadaan dibelenggu. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Mereka tidaklah dibalas melainkan karena apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ayat ini menyebutkan penyesalan orang-orang yang melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun saling membenci, saling memusuhi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan di ayat yang lain Allah mengabarkan kepada kita, ini berlaku juga bagi setiap orang yang saling mencintai. Suami istri, orang tua dan anak, teman dekat, keluarga dekat, tetangga dekat, itu akan menjadi saling bermusuhan. Dan itu bagian dari azab kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa taqatta'at bihimul asbab." Terputus-putuslah kecintaan di antara mereka. Sampai jemaah sekalian, saking takutnya terhadap azab Allah, seorang ayah rela seandainya anaknya dimasukkan ke neraka demi agar dia bisa selamat. Seorang suami rela istrinya, atau seorang istri rela suaminya, kalau bisa yang menggantikan dia di neraka demi agar dia selamat. Padahal di kehidupan dunia ini betapa banyak orang tua yang rela berkorban untuk anak. Betapa banyak suami yang rela berkorban untuk istri. Bahkan kalau perlu, nyawa jadi taruhan. Tapi di akhirat kelak tidak seperti itu. Yubassarunahum. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanih. Wa sahibatihi wa akhih. Wa fasilatihi allati tu'wih. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ma'arij, mereka dijadikan saling melihat, saling mengenal kembali. Maka seorang pendosa ketika itu sangat menginginkan, andai saja dia bisa selamat dari azab di hari itu dengan menjadikan anaknya sebagai tumbal. Dia ingin anaknya saja yang masuk neraka, kalau dengan itu dia bisa keluar dari neraka. Bayangkan, saking takutnya dia terhadap azab neraka ketika dia telah menyaksikan azab itu. Begitu pula dia ingin istrinya dan saudaranya dan kelompoknya yang dulu membela dia ketika di dunia. Bahkan kalau perlu, semua manusia yang pernah hidup di dunia, mereka saja masuk neraka kalau itu bisa menyelamatkan dia. Tidak ada lagi persaudaraan. Sebaliknya, orang-orang yang beriman, di antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka, maka mereka akan tetap bersaudara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin." Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat menjadi saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan penyesalan mereka. Di surat Ghafir ayat 84 sampai 85. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah
wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka pun berkata, kami beriman hanya kepada Allah yang satu saja. Dan kami kufur, kami ingkari, kami salahkan sembahan-sembahan yang dulu kami persekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita, semua orang musyrik, semua orang kafir, atau semua non-muslim masuk Islam kelak di hari kiamat. Semuanya bertobat. Ini pernyataan taubat mereka yang seharusnya mereka nyatakan di dunia. Ini pernyataan tauhid. Tauhid itu terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama mereka mengatakan amanna billahi wahdah. Kami beriman kepada Allah yang satu saja. Bagian yang kedua mereka menyatakan wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dan kami ingkari, kami salahkan Tuhan-Tuhan yang dulu kami sembah, yang kami persekutukan dengan Allah. Kalau di dunia sekarang, jika kita mengatakan perbuatan mereka itu salah, yang mereka sembah selain Allah itu tidak benar, mereka akan marah, mereka tersinggung. Tapi kelak di akhirat, mereka pun menyalahkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah. Bahkan di ayat yang lain mereka bersumpah bahwa dulu mereka sesat. Tallahi in kunna lafi dolalim mubin. Demi Allah, kami dulu di dunia benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum birabbil alamin. Karena kami menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin, yaitu mereka menyembah makhluk, berarti mereka menyamakan makhluk itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makhluk yang mereka sembah itu sendiri Allah masukkan bersama mereka ke dalam neraka. Sehingga Rasulullah SAW mengabarkan matahari dan bulan kelak Allah akan masukkan ke dalam neraka untuk menghinakan orang-orang yang menyembahnya. Kecuali tentu orang yang disembah dan dia tidak ridho dengan penyembahan kepada dirinya. Kalau dia meridhoinya, maka dia pun akan dimasukkan ke dalam neraka, kemudian mereka bertengkar di dalam neraka. Jadi mereka menyatakan, demi Allah, kami dulu di dunia benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Tapi hari ini kalau kita ingatkan, kalian salah, kalian sesat, kalian kafir, kalian musyrik, maka kita akan dikatakan, kamu suka menyalahkan, kamu enggak toleran. Tapi kelak di hari kiamat, mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka salahkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka bertobat. Mereka menyatakan, mereka beriman, mereka masuk Islam. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Tidak lagi bermanfaat iman mereka tatkala mereka telah melihat azab kami. Sudah terlambat untuk bertobat. Tinggallah penyesalan. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Itulah ketetapan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan di waktu itu merugilah orang-orang kafir. Maka jemaah sekalian, kita pun paham dosa terbesar, dosa yang paling berbahaya adalah dosa kesyirikan dan kekufuran. Perbuatan dosa kesyirikan dan kekufuran itu bentuknya banyak. Wajib kita pelajari untuk kita jauhi. Kalau tidak, bisa jadi kita sudah terjerumus dalam syirik tanpa kita sadari. Contoh saja jemaah sekalian, ada sebagian orang ketika mereka butuh suatu pertolongan atau memiliki suatu hajat,
maka mereka pun mencari kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Dan tidak ada di dalam Islam yang dinamakan kuburan keramat, yang apabila seseorang berdoa di situ, doanya lebih mustajab. Itu tidak ada. Itu bukan ajaran Islam. Nabi SAW tidak pernah mengajari umat beliau, kalau punya hajat, cari kuburan orang soleh. Tidak pernah. Yang beliau ajarkan adalah, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta sesuatu, minta kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak pernah mengajari anak istri beliau atau para sahabat beliau, kalau mau berdoa, datang saja ke kuburan saya. Minta saja kepada saya, nanti saya teruskan kepada Allah. Karena jemaah sekalian, itu termasuk perbuatan syirik. Rasulullah SAW menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka berdoa kepada selain Allah sama dengan menyembah kepada selain Allah. Begitu pula sebagian orang melakukan upacara-upacara sesajen. Kemudian mereka menyembelih hewan untuk persembahan kepada selain Allah. Padahal menyembelih untuk pengagungan dan pendekatan diri adalah ibadah yang sangat agung, yang hanya boleh diperuntukkan kepada Allah yang satu saja. Sebagaimana firman-Nya, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain, masih ada orang yang mengaku muslim tapi percaya kepada benda-benda. Dia meyakini ada benda keramat, benda pusaka, benda sakti, atau benda bertuah. Maka ini semuanya khurafat. Tidak ada dalam kenyataan, melainkan permainan setan saja. Seperti kalau ada keris yang bisa terbang, ada benda-benda yang kalau dipakai bisa memberi pengaruh pada tubuh seseorang, dia menjadi lebih kuat atau lebih berwibawa. Itu semuanya hanyalah permainan setan. Itu adalah sihir dan perdukunan. Maka meyakini benda-benda bisa memberi manfaat atau menolak mudarat, itulah yang disebut jimat. Rasulullah SAW menegaskan, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Ada pula yang masih percaya dengan adanya hari baik, hari buruk. Ketika mau menikahkan anak, mengundang seorang dukun yang disebut ahli primbon untuk mempelajari mana hari keberuntungan agar dilakukan pernikahan padanya dan mana hari sial agar dihindari, jangan menikah padanya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, "Man raddathu at-tiratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Mempercayai para dukun itu sendiri adalah kesyirikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, atau mereka sebut juga orang pintar, paranormal, atau anak indigo, dan semisalnya, maka siapa yang mendatanginya dan mempercayainya, kata Rasulullah SAW, dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada beliau.
Termasuk juga meyakini ada selain Allah yang tahu perkara gaib. Ada kiai yang spesial katanya, dia bisa mengetahui masa depan. Maka ini termasuk kesyirikan, sebab masa depan itu perkara gaib yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak tahu kalau Allah tidak beritahukan. Di surat An-Naml ayat ke-65 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa contoh kesyirikan yang mungkin masih sangat banyak beredar di sekitar kita. Kalau kita nggak belajar, tidak mengenal kesyirikan, mungkin kita ikut-ikutan tanpa kita sadari. Dan setiap kesyirikan adalah kekufuran. Tapi tidak setiap kekufuran itu syirik. Contoh kekufuran, meskipun bukan syirik, tapi setara dengan syirik. Sama-sama dosa yang membatalkan keimanan dan menghapuskan seluruh amalan. Dan apabila pelakunya mati sebelum bertobat, dia pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Contohnya orang yang menghina Allah, meskipun dia tidak pernah menyembah kepada selain Allah, tapi dia melecehkan Allah atau menghina Rasulullah SAW, atau mengolok-olok, mempermainkan satu ayat ataupun satu hadis atau satu ajaran syariat. Meskipun dia tidak berbuat dosa syirik, tapi dosanya itu sama dengan syirik. Dia bukan lagi seorang muslim. Allah ingatkan di surat At-Taubah ayat 65-66, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kamu mengolok-olok, kamu jadikan sebagai bahan candaan? La ta'tadiru, tidak usah kamu mencari-cari alasan. Artinya meskipun kamu main-main, enggak serius. Kalau serius tentu lebih parah lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Ini pengkafiran dengan nas yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita pengkafiran. Tapi bukankah ada hadis yang melarang saling mengkafirkan? Jawabannya benar. Tapi yang dilarang itu kalau saling mengkafirkan antara sesama muslim. Muslim yang tidak melakukan dosa kekafiran lalu kita kafirkan, itu yang terlarang. Akan tetapi kalau kita tidak mau mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka na'udzubillah kita yang menjadi kafir. Dan ini termasuk ijma' ulama. Sebagaimana disebutkan oleh penulis Risalah Nawaqidul Islam, "Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an." Barang siapa tidak menganggap kafir orang musyrik atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan kekufuran mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma' kesepakatan ulama. Contoh jamaah sekalian, kalau ada orang muslim mengatakan Yahudi dan Nasrani itu tidak kafir, maka ulama Islam sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Si muslim ini saat itu menjadi murtad, keluar dari Islam. Tidak ada perbedaan pendapat ulama dari seluruh madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dan yang lainnya, itu sepakat. Orang muslim yang membenarkan agama selain Islam atau sekedar dia ragu mereka kafir atau tidak, maka saat itu si muslim tersebut menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Meskipun dia tidak menyembah sesembahan mereka, dia tidak berbuat dosa syirik, tidak mempersembahkan ibadahnya kepada sesembahan mereka, tapi dia mengatakan
mereka muslim, mereka tidak kafir. Mereka beriman, mereka bukan orang musyrik. Atau mereka juga mungkin masuk surga kalau berbuat baik. Maka ulama Islam tidak berbeda pendapat, Islamnya batal, dia telah terjerumus dalam dosa kekufuran. Contoh lain, termasuk dosa kekufuran adalah orang yang membenci satu ajaran syariat. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Muhammad ayat ke-9, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu, mereka disesatkan oleh Allah karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Jadi hati-hati, membenci satu ajaran syariat termasuk dosa kekufuran. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, bentuk-bentuk kekufuran harus kita pelajari secara khusus agar kita tidak termasuk orang yang menyesal kelak di hari kiamat. Penyesalan terbesar yang kedua yang menimpa manusia kelak di hari kiamat adalah karena dulu di dunia mereka menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan perlu dipahami jemaah sekalian, penyesalan itu bagian dari azab, yaitu azab secara psikis. Memang fisiknya kelihatan tidak tersakiti, tapi hatinya sangat sakit. Di dunia ini saja ada orang yang saking menyesalnya bisa sampai bunuh diri gara-gara sakit hati atau tertimpa penyesalan yang mendalam. Bagaimana lagi di akhirat kelak? Jadi ini bagian dari azab Allah yang sakitnya tidak kalah dengan azab yang menimpa fisik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, di antara yang Allah minta pertanggungjawaban secara khusus adalah bagaimana sikap kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap ajaran-ajaran beliau. Begitu pula umat-umat terdahulu ditanya mereka bagaimana sikap mereka terhadap ajaran para rasul yang diutus kepada mereka. Dalam surat Al-Qasas ayat ke-65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yunadihim fayaqul madza ajabtumul mursalin." Dan ingatlah hari di waktu Allah memanggil mereka seraya berkata, "Apa jawabanmu kepada para rasul?" Maksudnya apa sikapmu terhadap ajaran para rasul? Kamu amalkan atau tidak? Inilah jemaah sekalian, satu-satunya ajaran yang Allah Subhanahu wa taala akan pertanyakan, kita amalkan atau tidak? Allah Subhanahu wa taala tidak minta pertanggungjawaban terhadap kita tentang ajaran orang tua kita, tradisi budaya bangsa kita, aturan-aturan di negeri kita. Tidak, Allah tidak minta pertanggungjawaban itu. Yang Allah tanyakan, ajaran Nabi Muhammad SAW, kamu amalkan atau tidak? Sehingga tidak ada orang yang menyesal karena dia tidak mengamalkan adat istiadat bangsanya atau ajaran turun-temurun di keluarganya. Tidak ada. Orang yang menyesal hanyalah yang tidak mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat Al-Furqan ayat ke-27. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah hari ketika orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya. Lihat jemaah sekalian, saking menyesalnya. Bukan hanya gigit jari, bahkan kedua tangannya dia gigit, bukan hanya satu tangan. Seraya dia berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, andai dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Namun penyesalannya sudah tidak lagi berarti. Dulu di dunia dia menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Dengan kerasnya dia mengatakan, itu kan enggak sesuai adat. Bahkan dia mengatakan itu budaya kadal gurun. Ini sambil menghina, melecehkan. Padahal dia tahu itu ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala.
ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya jemaah sekalian, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, barang siapa yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan hidayah dan dia akan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Dalam surat An-Nur ayat ke-54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Artinya, orang yang menyelisihi Rasul, maka dia pasti tersesat. Sebagaimana Allah ingatkan juga dengan tegas pada surat An-Nur ayat ke-63. "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah serta ditimpa azab yang pedih. Fitnah di sini maknanya adalah kesesatan. Jadi orang yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pasti tersesat. Itu bagian dari hukuman yang Allah akan timpakan kepadanya di kehidupan dunia. Allah sesatkan dia. Sebaliknya, orang yang menaati dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencintainya dan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana di surat Ali Imran ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya jemaah sekalian, para ulama mengatakan ayat ini adalah ayatul mihna, ayat ujian, yaitu ujian kejujuran cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dibuktikan dengan ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan disinilah pentingnya kita belajar dan terus belajar tentang petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan menjauhi semua bentuk penyelisihan terhadap petunjuk beliau ataupun berbuat bid'ah di dalam agama. Ini harus kita jauhi karena ini termasuk penyebab penyesalan terbesar kelak di hari kiamat. Dan dua penyebab ini jemaah sekalian Allah sebutkan juga dalam satu ayat, yaitu dalam surat Ibrahim ayat 44. Wa anzirin nasa yauma ya'tihimul adzab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Dan berikanlah peringatan kepada manusia tentang hari yang pada waktu itu orang-orang yang zalim, wahai Rabb kami, kembalikanlah kami ke dunia walau dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruanmu dan kami akan mengikuti para rasul. Ini permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Namun Allah tentu tidak akan mengabulkan permintaan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal." Bukankah kamu dahulu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Jadi jemaah sekalian, perhatikanlah ayat ini. Disebutkan di sini mereka minta dikembalikan ke dunia, dan mereka tidak minta lama. Mereka hanya minta sedikit. Karena saking inginnya diberikan kesempatan kedua. Apa yang ingin mereka lakukan kalau diberi kesempatan kedua untuk hidup di dunia? Disebutkan di sini ada dua. Yang pertama, nujib da'wataka, agar kami bisa mematuhi seruanmu. Imam At-Tabari rahimahullah menjelaskan maknanya adalah al-haq fa nu'minu bika wa la nusyriku bika syai'an.
yaitu seruan kebenaran yang mengajak kami untuk mentauhidkan Allah. Maka kami akan beriman kepadamu ya Allah dan tidak akan mempersekutukanmu dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama yang ingin mereka lakukan kalau hidup lagi di dunia. Mereka akan beriman dan tidak akan berbuat dosa syirik. Yang kedua kata mereka, wa nattabi'ir rusul, dan kami akan mengikuti para rasul. Maksudnya, wa nusaddiqu rusulaka fanattabi'ahum ala ma da'autana ilaihi min ta'atika wattiba'i amrika. Kami akan membenarkan para rasulmu, maka kami akan mengikuti para rasul tersebut dalam ajakanmu kepada kami untuk menaatimu dan mengikuti perintahmu. Jadi mereka benar-benar ingin mengikuti ajaran para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini yang mereka sesali. Kenapa dulu di dunia tidak mereka lakukan. Inilah jemaah sekalian, dua penyesalan terbesar yang menimpa manusia kelak. Itulah sebabnya dua hal ini terkandung padanya pokok keimanan kita. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Yang kedua, ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karenanya, dua kalimat ini harus kita pegang erat sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit tanya jawab. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Tafadhol. Nggak ada pertanyaan ya? Udah pintar semua. Kalau gitu kita tutup. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.